Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini adalah kita mata kuliah mengenai vintage. Jadi kita akan membahas mengenai pengenalan vintage, deskripsinya apa, dan juga model bisnis dalam vintage itu apa saja. Nah, secara singkat ya, financial teknologi itu dapat diartikan sebagai industri keuangan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan aktivitas keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Seperti itu. Nah, apa itu sebetulnya vintage? Jadi, vintage ini kita artikan gabungan dari dua kata, yaitu finansial, yaitu hal-hal yang terkait dengan keuangan, dan kemudian ada yang namanya teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi digital. Nah, dua kata ini menggambarkan bahwa bahasan ini adalah menggabungkan antara bagaimana dunia keuangan itu dilakukan dan dilayani dengan memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Sehingga vintage ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan aktivitas keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti itu. Nah, teknologi digital ini nanti juga berkaitan dengan nilai uang dari bisnisnya, dari berapa kuat dan juga berapa besar ya teknologi digital ini akan menghasilkan uang. Dan yang tidak kalah pentingnya, selain menghasilkan keuntungan ya dari segi uang tadi, adalah adanya data dari informasi yang didapatkan baik dari transaksi nasabah, transaksi customer, transaksi pengguna, dan hal-hal yang lain yang nantinya bisa menjadi data yang dapat dianalisis untuk dijadikan suatu bisnis yang baru seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke peranan vintage. Jadi yang pertama, vintage itu menghadirkan layanan keuangan berbasis digital yang lebih cepat, murah, dan juga efisien ya. Dalam dunia keuangan ya, yang berkaitan dengan vintage, misalnya dari sisi pembayaran, payment, ini banyak sekali platform yang sudah kita gunakan ya sehari-hari seperti GoPay, ada Dana, ada OVO ya, ShopeePay, dan pembayaran-pembayaran lain yang memudahkan kita dalam melakukan transaksi keuangan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan juga efisien. Nah, teknologi digital seperti artificial intelligence, lalu ada blockchain dan juga big data ya. Ini nanti tidak hanya berkaitan dengan nilai uang dari bisnisnya itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi di sini teknologi-teknologi ini akan menganalisis ya data dari informasi yang didapatkan baik dari transaksi customer, transaksi nasabah ya dan lain sebagainya nanti dianalisis sehingga bisa menjadi produk atau bisa menjadi bisnis yang baru. Selain itu, memanfaatkan teknologi seperti AI ya, blockchain dan juga big data itu juga digunakan untuk menganalisis resiko, keamanan dan juga pengalaman pengguna. Jadi meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada individu yang sebelumnya ya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional tapi bisa di-cover oleh sistem yang sekarang lebih modern. Jadi dengan menggunakan yang namanya teknologi digital. Jadi dalam skema vintage itu sendiri ya ada apa namanya selain pembayaran itu ada juga skema yang namanya pembiayaan ya baik itu skemanya peer to peer lending atau kayak kita biasanya di apa namanya Shopee ada yang namanya Shopee pinjam ya Shopee pinjam itu juga termasuk skema peer to peer lending atau pemberian pinjaman dari suatu pihak ke pihak yang lain di mana perusahaan vintage ini menyediakan platformnya untuk melayani kedua hal tersebut ya. Nah, yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Jadi, ini semuanya bisa di-cover dengan adanya teknologi informasi dari dunia keuangan itu tadi. Nah, lalu ya, adanya pengelolaan yang baik nih sifatnya untuk supporting, mendukung ataupun pengelolaan manajemen maupun untuk pengelolaan resiko, penggunaan resiko dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Nah, dari segi positifnya, si vintage ini membuat
transaksi yang kita lakukan itu menjadi lebih mudah, ya kan? Lebih murah sehingga biaya atau section cost yang biasanya ada itu bisa ditekan atau menjadi lebih turun dan kecepatannya itu lebih cepat waktunya, efisiensi ruangan dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kalau apa namanya ke depan ini ya tidak perlu atau tidak membutuhkan lagi nih yang namanya kantor-kantor atau ruangan gitu ya. Semuanya bisa diefisiensikan melalui yang namanya vintage ini. Jadi kayak pergudangan atau penyimpanan dan lain sebagainya dari sini bisa ditekan. Jadi nantinya biayanya itu lebih murah ya dan biaya produksi operasi dari lembaga-lembaga keuangan atau penyedia layanan keuangan ini akan jauh lebih efisien dengan memanfaatkan yang namanya teknologi informasi. Nah, hal ini juga akan menimbulkan implikasi ya adanya disrupsi atau perubahan besar-besaran yang sangat fundamental. Jadi perubahan bisnis keuangan yang menimbulkan produk baru maupun proses bisnis yang baru seperti itu ya. Terus kita lanjutkan yang keempat. Jadi di sini ada faktor perkembangan vintage itu sendiri ya diawali dari krisis keuangan tahun 2008 ya yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada lembaga keuangan tradisional. Jadi eh, krisis keuangan global ya yang meletus pada tahun 2007 ini adalah salah satu hal yang paling kompleks dan juga merusak dalam sejarah ekonomi modern. Jadi dia itu dipicu oleh Amerika Serikat ini ya dan krisis perbankan yang menyertainya. Jadi krisis ini menyebar dengan cepat di seluruh dunia sehingga bank-bank besar itu bangkrut ya. Pasar keuangan menjadi hancur dan di sini dari apa namanya krisis global ini tentunya akan meningkatkan yang namanya tingkat pengangguran yang melonjak di banyak negara. Dampaknya apa? Dampaknya sangat terasa dalam beberapa tahun ke depan ya dengan eh, apa namanya krisis ini ya menyebabkan salah satunya adalah kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan itu menurun ya. Lembaga keuangan di sini yang tradisional seperti perbankan seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, selain dari faktor krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, itu sekarang ya eranya sudah maju. Jadi kemajuan teknologi digital seperti smartphone dan juga cloud computing itu sudah sangat biasa kita apa namanya kita nikmati di setiap harinya ya. Sehingga ini akan mengubah perilaku konsumen yang sebelumnya menggunakan apa jasa lembaga keuangan tradisional itu beralih menjadi memilih layanan yang berbasis digital atau yang berbasis mobile. Karena apa? Karena itu tadi lebih mudah dan juga lebih efisien. Jadi dimanapun dan juga kapanpun kita bisa melakukan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan smartphone seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke inovasi teknologi pada vintage. Jadi basis teknologi vintage ya. Yang pertama tentunya perubahan dari yang tadi layanan perbankan secara tradisional atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tradisional itu beralih menjadi digital ya. Jadi dulunya sejak peradaban awal ya sistem keuangan itu yang pertama ada yang namanya barter, barter mata uang ya. Lalu beralih ke perbankan modern. Lalu yang sekarang ini perbankan yang berbasis digital. Jadi pada abad ke 17 ya, bank itu mulai berkembang dari institusi yang dulunya kayak kerajaan yang barter itu tadi hingga menjadi lembaga independen yang dapat melayani masyarakat. Nah, transformasi digital ini mendorong munculnya beberapa model-model keuangan yang berbasis teknologi, di mana dia ini lebih fleksibel dan juga lebih transparan. Contohnya apa? Basis teknologi vintage ya. Bagaimana infrastruktur untuk teknologi, misalnya di sini ada cloud computing ya untuk menyimpan, lalu ada blockchain juga di sini. Blockchain ini diperlukan untuk melihat ya hubungan antara uang-uang digital tersebut itu bagaimana. Terus ada juga yang namanya teknologi biometrik ya. Ini biasanya kita pakai nih kalau misalnya di mobile banking ya. Ada yang berkaitan dengan pengenalan personal atau individu melalui mata, terus ada juga sidik jari.
terus face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya cyber security, tentunya ini untuk menghindari misalnya adanya kerusakan atau pengambilan data secara ilegal. Dan yang terakhir, ada juga yang namanya artificial intelligence dan juga big data analysis. Nah, ini diperlukan untuk apa sih kecerdasan buatan dan juga analisis dari data yang sudah ada, yaitu big data analysis, yang kemudian dia itu untuk menghasilkan suatu inovasi pada teknologi berupa apa dari data-data tadi bisa dianalisis dengan big data dan juga AI untuk memunculkan suatu produk baru, yaitu produk keuangan yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan si customer-customer itu tadi. Seperti itu. Nah, dari apa namanya? Basis ya teknologi vintage ini seperti cloud computing, lalu ada blockchain, biometrik dan lain sebagainya, itu menghasilkan inovasi ya pada teknologi berupa apa? Berupa produk keuangannya. Ya, produk keuangannya ini juga mengalami evolusi seperti itu ya. Jadi ada kayak teknologi blockchain, terus ada penasihat robot ya untuk investasi misalnya, terus ada juga crowdfunding ya, penggalangan dana, kita bisa dan lain sebagainya, peer-to-peer lending, transformasi perbankan, manajemen kekayaan, dan juga asuransi. Contohnya dari segi perbankan. Dulu perbankan itu kan berbasis fisik ya, jadi transaksi ataupun transaksi customer di apa kayak menabung, penarikan dan sebagainya itu langsung ke kantor cabang. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi ya, perbankan itu bisa menjadi online banking. Lewat apa? ATM, ada juga mobile banking dan lain sebagainya dengan berbagai fitur digital. Lalu yang kedua ada yang namanya manajemen kekayaan. Jadi di sini dulunya transaksi manual nih, sekarang sudah ada yang namanya robo advising ya, itu kayak penasihat robot gitu loh, yang biasanya misalnya kita kayak tanam-tanam saham tak apa gitu, itu kan juga menggunakan AI, jadi untuk investasi otomatis. Terus yang ketiga ada asuransi. Jadi dulunya kalau asuransi itu sistemnya konvensional ya, sekarang sudah menawarkan model-model pembayaran yang fleksibel seperti pay per apa ini loh, pay to pay use insurance atau apa itu ya. Nah, itu juga termasuk teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi yang dihasilkan dari teknologi vintage seperti itu. Nah, ini slide ke-6 kita. Jadi dari beberapa model ya, dari beberapa ini tadi produk-produk keuangan yang inovatif dan juga disruptif tadi ada sehingga kita bisa memappingkan ya. Kita bisa memappingkan industri dari financial teknologi ini apa saja. Yang pertama ini berbagai macam model bisnis ya, vintage oleh CB Insight di tahun 2018. Ada yang namanya deposit and lending. Jadi di sini seperti peer-to-peer lending ya, alternatif kayak apa namanya? Contohnya ada Amarta ya, ada Dana Kita, ada yang ini ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada yang namanya blockchain atau kripto ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi keuangan yang biasanya menciptakan atau dia itu menggunakan teknologi blockchain untuk layanan keuangan. Seperti sekarang ada yang namanya uang-uang kripto, Bitcoin, itu juga menjadi contoh dari teknologi ini. Yang ketiga ada RegTech ya. Ini merupakan teknologi yang nantinya berkaitan dengan pengaturan ya seperti pajak. Terus contohnya apa aplikasinya? Ada Legalgo ya. Ini bisa mengenai auditnya, pengaturan resikonya, regulator dan lain sebagainya. Software-software ini nantinya digunakan untuk pengelolaan resiko dan juga kepatuhan terhadap aturan-aturannya. Nah, yang keempat ada personal finance ya. Ini layanan keuangan yang sifatnya individual ya, pribadi. Ini alat untuk biasanya untuk mengatur tagihan-tagihan dan juga akun untuk berbagai personal, untuk tracking juga, tracking-tracking data personal maupun untuk kepentingan pengambilan kredit biasanya ya.
Terus selanjutnya ada payment atau billing. Nah, ini yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari ya. Sudah banyak kita kenal untuk proses-proses pembayaran dengan ada yang namanya kartu atau dengan software misalnya pembayaran tagihan dengan OVO, ShopeePay atau dengan GoPay dan lain sebagainya. Dan itu berkembang banyak sekali ya, ada Dana juga. Kemudian ada insurance ya, asuransi sekarang itu juga sudah banyak yang digital dan digunakan sebagai alternatif untuk perantara bisnis. Seperti contohnya ada Pasar Polis, lalu ada asuransi 88.com, ada Raja Premi dan lain sebagainya. Dan ada juga apa namanya? Contohnya capital market, lalu ada wealth management dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari berbagai macam model bisnis vintage yang tren di tahun 2018 seperti itu. Nah, startup vintage ya seperti PayPal terus apa namanya dan sebagainya itu telah merevolusi cara masyarakat melakukan transaksi keuangan sehingga apa? Sehingga dengan adanya vintage ini ya, masyarakat itu sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya perantara. Karena apa? Karena dengan vintage ini kebutuhan perantaranya itu bisa berbasis yang namanya teknologi. Jadi memungkinkan transaksi itu langsung antara pengguna ya dengan penyedia layanan. Jadi tidak ada yang namanya perantara lagi, sudah dijembatani oleh yang namanya si teknologi ini. Nah, nantinya model vintage ini model bisnis dari vintage ini akan berfokus pada aksesibilitas, kecepatan, dan juga transparansi seperti yang kita bahas di slide awal tadi. Ini tentunya akan berbeda dengan bank tradisional ya, yang biasanya itu memiliki proses birokrasi yang panjang sekali ya. Tentu saja di sini dari setiap teknologi maupun sistem yang dikembangkan ya itu memiliki dampak-dampak tersendiri ya, ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya mungkin tantangan dan solusinya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, kesimpulannya apa dari penjelasan ini tadi? Yang pertama, vintage itu telah mengubah industri keuangan dengan yang namanya inovasi digital yang lebih efisien dan juga transparan. Jadi teknologi itu terus berkembang sehingga teknologi ini menghasilkan atau menghadirkan ya peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Nah, teknologi ini juga mentransformasikan ya bisnis keuangan sehingga adanya teknik adaptasi atau adaptasi terhadap teknologi ini perlu dilakukan oleh bank ya, oleh konsumen ya, regulator maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan seperti bank, lalu penyedia layanan keuangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bank dan juga lembaga keuangan ini juga perlu mengadopsi yang namanya teknologi vintage ini untuk apa? Untuk melakukan adaptasi dan inovasi mereka untuk bertahan ya. Jadi saat ini yang bertahan itu bukanlah mereka yang terkuat ya, tapi mereka yang bertahan dalam dunia bisnis saat ini adalah mereka yang bisa beradaptasi, mereka yang bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, hal ini sesuai dengan yang namanya teori adaptasi, yaitu mereka yang bertahan adalah mereka yang bisa menyesuaikan dengan perubahan. Seperti itu. Nah, ini juga ada banyak sekali ya contohnya perusahaan-perusahaan yang dulu berjaya kayak BlackBerry ya, zaman dulu ada Nokia, Yahoo dan sebagainya. Nah, sekarang itu kan sudah eh, nggak ada lagi gitu ya, digantikan dengan yang namanya Google, terus ada juga Samsung, Apple, iPad. Karena apa? Karena mereka menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini sehingga mereka ini melakukan inovasi. Jadi inovasi-inovasi itu yang membuat mereka tidak mati seperti itu ya. Lalu dengan vintage ya, ini juga memegang peran penting yang sangat krusial ya. Jadi perusahaan vintage ini nantinya diharapkan untuk tahu kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen dan mereka ini nantinya bisa memberikan solusi yang terbaik kepada konsumen. Begitupun konsumen.
konsumen di sini juga perlu tahu, perlu menyeleksi mana layanan jasa keuangan yang sudah tidak lagi efisien ya, sehingga di sini kita juga sebagai konsumen perlu yang namanya adanya literasi keuangan ya, seperti itu. Nah, demikian untuk pemaparan mengenai konsep vintage dan juga model-model bisnis dalam vintage. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.